Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Akila Delisa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan, yaitu tentang pembuatan keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pembuatan keputusan? Handoko mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mann juga mengatakan bahwa pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui seleksi secara khusus dengan beberapa alternatif yang telah dikerjakan bersama-sama, yang dimana sangat memperhatikan faktor ekstrinsik atau situasinya. Jadi, pembuatan keputusan adalah suatu proses kegiatan memilih dari beberapa pilihan atau alternatif yang cocok dan diharapkan bisa dijadikan sebagai pemecah masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada tujuan dari pembuatan keputusan. Tujuan pembuatan keputusan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal dan yang kedua ada tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lainnya. Sedangkan tujuan yang bersifat ganda, pengambilan keputusan tersebut terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya satu keputusan yang diambil itu sekaligus dapat memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bahkan yang tidak bersifat kontradiktif. Model pembuatan keputusan. Yang pertama ada model kuantitatif menurut Kuade, merupakan serangkaian asumsi yang dinyatakan pada serangkaian hubungan matematis yang pasti, bisa dalam bentuk persamaan, analisis, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program. Yang kedua ada model matriks, adalah model khusus yang menyediakan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang akan diharapkan. Yang ketiga ada model matematika. Menurut Robert D. Spage adalah model yang menggunakan teknik, misalnya programming, teori jaringan kerja, dan sebagainya. Yang keempat ada model simulasi komputer, adalah tiruan dari kasus yang sebenarnya. Pembuatan dapat dilakukan dengan peralatan atau ukuran yang sama persis dengan barang asli. Selanjutnya yang kelima ada model verbal yang merupakan model pengambilan keputusan berdasarkan analogi atau bukan bersifat kuantitatif. Yang keenam ada model fisik menurut Anthony Down dapat dicontohkan dengan rangka pembuatan bangunan atau tata kota. Yang ketujuh ada model perspektif atau biasa disebut dengan model normatif. Menurut Visser adalah model yang menerangkan bagaimana cara kelompok mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan yang membantu kelompok untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ada model deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana suatu kelompok dapat mengambil keputusan. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan dan kemudian dijadikan sebagai keputusan dan tidak menawarkan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pembuatan keputusan. Yang pertama ada keputusan terstruktur, keputusan yang berkaitan dengan masalah yang telah diketahui sebelumnya. Keputusan ini bersifat berulang, rutin, dan dapat dijangkau dengan baik, hingga dapat didelegasikan untuk pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Yang kedua ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini bukan merupakan keputusan yang berulang atau rutin. Keputusan ini biasanya juga berkaitan dengan masalah yang cukup sulit karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui sebelumnya. Yang terakhir ada keputusan semi terstruktur. Keputusan ini ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, yang pertama ada posisi. Dalam hal ini bisa dijadikan sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau hanya staf biasa. Yang kedua ada masalah. Masalah menjadi penghalang untuk mencapai tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus mempunyai solusi atau harus segera diselesaikan.
Yang ketiga, situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperbuat. Yang keempat, kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, dan kemampuan kita yang sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Yang terakhir ada tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah ditentukan tujuannya. Dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau tujuan objektif. Gaya-gaya pembuatan keputusan. Yang pertama, ada penunda keputusan. Yang kedua, ada perfeksionis. Yang ketiga, ada pencemas atau overthinking. Yang keempat, ada pemimpi. Yang kelima, ada pengalah. Yang keenam, ada histeris dan reaktif saat mendengar masalah. Yang ketujuh, penyendiri. Yang ke-8, pesimis. Yang ke-9, optimis. Yang ke-10, opportunities. Yang ke-11, penjilat. Yang ke-12, intelektualisator. Yang selanjutnya, apa sih pendelegasian wewenang itu? Menurut Pangastuti 2013, pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Proses delegasi berperan penting untuk sebuah organisasi seperti melakukan perencanaan, memberikan wewenang, mengembangkan personal. Delegasi yang aktif merupakan salah satu faktor keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Delegasi juga disebut sebagai suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pendelegasian wewenang mempunyai 3 elemen, yaitu ada wewenang atau authority, tanggung jawab responsibility, dan yang terakhir ada akuntabilitas atau accountability. Apa aja sih hambatan pendelegasian wewenang? Yang pertama ada hambatan pada delegator. Yang pertama, kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan. Yang kedua, mempunyai rasa tidak aman. Yang ketiga, takut tidak disukai. Yang kedua, ada hambatan pada yang diberi delegasi. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Yang kedua, kurangnya kompetensi. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab itu sendiri. Yang ketiga, ada hambatan dalam situasi. Yang pertama, kebijakan tertuju pada satu orang saja. Yang kedua, tidak ada toleransi dalam kesalahan. Yang ketiga, kekritisan keputusan tersebut. Materi yang terakhir adalah hambatan menerima delegasi wewenang. Berikut ini ada beberapa hambatan sebagai penerima pendelegasian wewenang. Di antaranya yaitu ada merasa terbebani dengan resiko dan dengan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, memiliki rasa tidak nyaman akibat tuntutan pekerjaan atas pendelegasian wewenang tersebut. Yang ketiga, memiliki rasa tidak percaya diri serta tanggung jawab yang cukup untuk melaksanakan wewenang yang telah diberikan. Yang keempat, munculnya rasa kurang cakap dalam menetapkan kontrol dan tindak lanjut yang efektif. Yang terakhir adalah takut dikritik atau bahkan dihukum saat membuat kesalahan. Sekian video pembelajaran dan pemaparan materi tentang pembuatan keputusan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.